Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di acara kami, yaitu KBM PTI Podcast. Nah, bener banget tuh. Acara yang paling ditunggu-tunggu nggak sih? Bener banget. Sebelum kita bahas topik pada acara kali ini, kira-kira kita mau bahas apa sih? Ada apa nih ya yang bikin penasaran dari kalian-kalian semua? Gimana kalau kita kenalan dulu? Bener banget. Oke, kenalin, nama aku Dian Nurita Hasanah. Nah, aku di sini nggak sendirian nih. Kenalin, nama aku Resti. Dan aku Anas. Kita di sini adalah girl band Blueberry Bell. Bentar dulu, gimana sih? Kita di sini mau nge-podcast loh, Kak, bukan mau konser. Oh iya, iya. Nah, di episode podcast kali ini, kita mau ngapain sih sebenarnya? Siapa nih yang mau spill kali ini? Kita mau ngapain? Aku. Jadi, kali ini kita bakalan ngobrol bareng nih sama pemenang lomba EduAction. Buat teman-teman yang nggak tahu EduAction itu apa, EduAction itu lomba yang diadain Departemen PSDM sama PTI Mengajar. Lomba ini berskala nasional loh. Wih, lombanya apa aja tuh? Lomba EduAction ada dua macam nih guys. Yang pertama ada esai dan yang kedua ada simulasi mengajar atau LSM. Wih, keren banget nggak tuh? Jadi penasaran deh lombanya kayak gimana. Nah, udah pada penasaran kan? Kita tanyain pemenangnya aja yuk. Oke, langsung aja deh. Halo kakak-kakak pemenang lomba EduAction, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Kak, boleh dong kita kenalan dulu biar saling kenal gitu. Mungkin dari saya dulu ya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Rahma Fauzi dari program Studi Teknik Industri asal Universitas Singapura Berbangsa Karawang. Oke, mungkin dari saya, nama saya Muhammad Yazid Gandhi. Saya dari Prodi Teknik Industri juga dari Universitas Singapura Berbangsa Karawang. Kan kakak ini udah menang lomba EduAction ya. Kakak dapat informasi lomba itu dari mana sih kalau boleh tahu? Ya, untuk lomba tersebut, saya dapat informasi di Instagram ya, ada posternya untuk lomba EduAction 2.0 tersebut. Mungkin saya terus langsung ngajak ke Kang Dika, itu Kang Dika nih ada lomba gitu. Gimana kalau kita ikutan seperti itu? Oke, EduAction kan ada dua jenis lomba tuh. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, kakak lomba LSM atau esai? Nah, kalau kami ikutnya lomba esai. Oke, terus kira-kira apa tuh motivasi kakak ikut lomba esai tersebut? Motivasinya Kang Dika mungkin ya untuk mengikuti lomba esai tersebut karena kita tulis karya tulis esai itu kita dapat menuangkan gitu gagasan kita dalam berupa tulisan terlebih dahulu gitu seperti itu. Ya, mungkin kurang lebih sama dengan kami Haji. Tetapi biasanya kami dalam memilih atau motivasi untuk mengikuti lomba ini menyesuaikan dengan keresahan kami gitu ketika ingin mengeluarkan sebuah gagasan atau ide. Nah, di lomba EduAction ini kebetulan pas banget gitu temanya dengan apa yang sedang kami pikirkan atau esai yang telah kami buat. Mungkin seperti itu, Pak. Oke nih, jadi pemenang tuh kan gak gampang ya kayak mungkin bisa dikasih tahu nggak sih apa sih persiapan untuk sampai ke titik ini? Maksudnya dalam artian sampai menjadi pemenang gitu persiapannya butuh apa saja sih dari kakak-kakak kalian? Iya, mungkin untuk mengikuti suatu perlombaan mungkin ya terutama di lomba esai ini mungkin dari kami tentunya terdapat berbagai persiapan terlebih dahulu gitu ya, seperti administrasi, kemudian kita menulis karya tulis esai kita seperti apa gitu yang akan kita submit, kemudian juga setelah itu kita mempersiapkan ketika setelah lolos menjadi 10 besar atau 5 besar ya, kita persiapkan lagi untuk melakukan presentasinya gitu. Persiapan presentasi, kemudian mempersiapkan jawaban dari kita ketika ditanya oleh juri gitu dan lain sebagainya, seperti itu. Kan selama perlombaan itu nggak selamanya mulus-mulus gitu ya, Kak. Kendala yang kakak hadapi itu apa aja sih selama perlombaan?
Ya, mungkin dari saya dulu perihal kendala. Sebenarnya sebelum mengikuti esai ini mungkin kami udah mengikuti beberapa event. Nah, mungkin dari pengalaman berjalannya waktu, kami mengikuti beberapa event. Jadi kendala-kendala mungkin dari segi penulisan yang dibarengi dengan deadline yang harus dikejar gitu. Di samping itu kami juga sebagai mahasiswa aktif yang memiliki kegiatan-kegiatan lain di luar lomba ini, mungkin untuk kendala kurang lebih yang sangat berpengaruh itu. Akan tetapi kalau misalnya dalam segi persiapan atau penulisan itu alhamdulillahnya mungkin karena kami udah mengikuti beberapa event, jadi kendala-kendala seperti itu sih insya Allah bisa teratasi. Mungkin yang paling utama itu antara kesibukan di kampus dengan mengikuti event-event lomba ini. Itu mungkin Kak. Oke, selanjutnya nih Kak. Nah, kita sama teman-teman nih juga pasti pengen tahu nih cara nyusun esai yang benar dan efektif nih Kak. Boleh kasih kita tips-tips cara nulis esai yang baik dan benar tuh kayak gimana nih Kak? Ya baik, mungkin ketika kita ingin menulis esai ya mungkin untuk pertama kali kita biasanya bingung gitu ya mau masukin apa tuh. Di esai tersebut kan ada 3 poin utama yang terdiri dari pendahuluan, kemudian isi dan penutup. Mungkin untuk kita pertama kali buat esai akan kebingungan gitu, apa sih yang akan kita masukin di pendahuluan, kemudian apa yang akan dimasukin di pembahasan dan juga ada apa yang akan dimasukin di penutupnya. Mungkin strateginya adalah yang pertama adalah kita sesuaikan dulu sih untuk kita membuat judul gitu dengan si lomba itu sendiri gitu sesuai tema nantinya yang akan kita jelaskan di full essay-nya. Apa sih yang kurang gitu dari si full essay kita gitu sehingga mungkin untuk kedepannya kita akan tahu gitu apa sih strateginya gitu, apa yang harus kita masukkan di dalam essay kita seperti itu. Kan kakak tadi udah pernah ikut lomba esai sebelumnya ya. Ini tuh pertama kali menang atau yang sebelumnya juga udah pernah menang gitu Kak? Iya, kebetulan ini bukan yang pertama ya, tapi beberapa kali sih saya dengan Kang Dika. Mungkin saya juga pada waktu angkatan berapa ya, pada tahun 2019, saya juga pernah mengikuti esai. Waktu itu kan belum online seperti sekarang saat ini ya. Sekarang kan udah ada virus pandemi COVID-19 gitu ya, di mana segala sesuatunya terbatas gitu. Jadi segala kegiatannya online. Waktu dulu waktu tahun 2019 saya pernah juga ikut lomba Universitas Brawijaya gitu waktu itu bersama teman waktu itu, tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal sih waktu itu. Kemudian sama Kang Dika juga beberapa bulan kemarin ya Kang Dika ya, kita juga berhasil gitu menangkan suatu lomba esai, alhamdulillah juara 1 juga gitu di UNS seperti itu. Oke nih Kak, untuk tadi kan udah dijelasin tentang tips bikin esai nih Kak. Kalau boleh tahu nih tentang materi-materinya itu Kakak dapat sumber dari mana ya Kak ya? Oke, mungkin berkaitan dengan materi berarti kita membicarakan tentang studi literatur mungkin atau studi pustaka. Nah biasanya studi pustaka itu mengikuti terlebih dahulu kira-kira esai ini kita mau membawanya kemana gitu. Di sini kan ada topiknya di education ini. Nah karena kami berfokusnya kepada bidang yang pendidikan untuk membuat sebuah program atau skema program bisa dibilang seperti itu mengenai digitalisasi yang berbasisnya itu artikel ilmiah. Jadi studi literaturnya itu yang paling utama sih kami mencari referensi penelitian terdahulu dulu di jurnal-jurnal ilmiah itu sebagai pendukung atau parameter kami dalam melakukan entah itu pembaharuan atau pembahasan-pembahasan lebih mendalam. Jadi dalam mengeluarkan gagasan juga kami diikuti dengan referensi-referensi yang sudah diteliti sebelumnya. Jadi kebanyakan untuk literatur atau studi pustaka ini kami mengambilnya di jurnal ilmiah kalau kebanyakan. Kadang dari buku juga ada. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak dapat ide esai kemarin itu dari mana? Bisa dibilang bukan iseng ya, tapi kita tuh kebetulan awalnya itu saya mikir-mikir kayak
apa sih yang belum ada di kalangan anak-anak siswa terutama jenjang sekolah menengah. Dengan apa namanya, pengalaman saya dulu kan sempat juga kan sekolah di jenjang menengah di SMA itu kita itu belum banyak menggunakan referensi artikel ilmiah dalam berhubungan dengan mata pelajaran gitu. Nah, dengan Kang Yaji gitu, kami sama-sama merancang bagaimana sih artikel ilmiah ini dapat dibawa ke kurikulum, bahkan ke program yang ada di sekolah melalui mata pelajaran, entah itu tugas atau program-program inovatif lainnya gitu. Nah, dari situ mungkin kami berdua mulai muncul banyak pemikiran, istilahnya ide-ide yang bisa membawa artikel ilmiah ini ke dalam sekolah jenjang menengah. Mungkin itu, jadi dari awalnya tuh keresahan dan pengalaman yang kira-kira apa sih yang dibutuhkan itu untuk istilahnya membantu atau sedikitnya inovasi yang bisa merubah pendidikan atau program-program di jenjang sekolah menengah itu. Oke nih Kak, tadi kan udah tentang idenya sendiri nih. Aku mau tanya tentang ada persiapan khusus nggak sih untuk presentasi kemarin? Ya, untuk presentasi kemarin mungkin ada sedikit persiapan dari saya dan Kang Dika gitu, seperti menyiapkan PPT atau PowerPoint terlebih dahulu, kemudian kita latihan gitu presentasinya seperti apa, dan juga ketepatan waktu gitu pada saat presentasi, kemudian adanya intro yang menarik itu agar juri lebih lebih tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan seperti itu, dan juga kita mempersiapkan jawaban-jawaban gitu yang nantinya akan dipertanyakan oleh juri seperti apa, seperti itu. Keren Kak. Dari kakak-kakak nih ada close statement nggak buat kita dan juga buat teman-teman yang dengerin podcast kali ini? Mungkin buat teman-teman ya yang mungkin sedang ikut lomba, baik itu lomba esai, poster, kemudian debat, dan lain sebagainya gitu. Mungkin ketika kita mengikuti suatu perlombaan gitu, kemudian kita mendapatkan suatu kegagalan, mungkin kita jangan menyerah sampai situ saja. Mungkin nanti di kemudian hari kita akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan bagi kita gitu, seperti itu. Jadi jangan menyerah gitu. Nanti juga kesuksesan itu ada waktunya, seperti ketika kita telah mencoba gitu, memperbaiki diri dan lain sebagainya, mungkin nanti juga kesuksesan itu akan kita capai dengan sendirinya, seperti itu. Mungkin ada dari Kang Dika ada tambahan? Ya, mungkin dari sisi perjuangan, mungkin ya bisa dibilang dari sisi perjuangannya, setiap orang itu sebenarnya jangan takut untuk mengeluarkan gagasan atau menjadi beda dari karya-karya orang lain gitu. Kadang kita mindsetnya itu ketika ingin mengeluarkan sebuah ide terhadap suatu permasalahan itu takutnya gimana gitu, malah overthinking kalau bahasa sekarang gitu. Itu mungkin jadi salah satu penghambat teman-teman dalam berkreativitas itu. Apa yang sedang menjadi keresahan atau yang sedang dialami sekarang, dan teman-teman memiliki ide-ide atau inovasi untuk membantu hal itu, secepatnya dituangkan ke dalam bentuk esainya ini. Karena ya siapa tahu kalau udah rezeki, dan benar kata Kang Yajid, melalui pengalaman mencoba terus itu pasti adalah titik di mana kita udah bisa mengerti atau paham bagaimana alur untuk perlombaan esai ini. Jadi tetap semangat untuk teman-teman. Salam berkreativitas. Oke, terima kasih banyak nih ya Kak, udah mau kita kepoin. Keren-keren banget jawabannya tadi, dari penemuan ide, penyusunan esai, persiapan presentasi, sampai akhirnya bisa jadi juara nih. Oke nih, karena tadi kita udah bahas tentang lomba esai nih. Sekarang waktunya kita untuk masuk ke sesi lomba yang LSM. Oke, halo selamat malam kakak-kakak pemenang lomba EduAction. Gimana nih kabarnya? Selamat malam. Alhamdulillah. Untuk sebelum ngobrol-ngobrol lebih dalam nih Kak, boleh nggak sih kenalan dulu siapa namanya gitu? Perkenalkan, nama aku Seni Siti Inayah, biasa dipanggil Seni, dari jurusan Pendidikan Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Halo, aku Sandunia Apriliani dari Pendidikan Ilmu Komputer UPI angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Putri Zuhruf dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Ilmu Komputer
angkatan 2019. Kan kakak-kakak ini udah menang lomba EduAction ya. Kakak dapat informasi lombanya tuh dari mana sih kalau boleh tahu? Untuk informasi itu kita dapat dari dosen wali kita ya. Kebetulan kita bertiga tuh dosen walinya sama. Jadi dosen wali kita tuh sering share gitu info-info lomba. Nah kebetulan waktu itu di-share juga lomba ini, tapi udah masuk yang extend-nya, jadi udah masuk masa perpanjangan tuh. Nah kebetulan selain dari wali dosen, kita juga dapat info dari prodi gitu. Jadi ditawarin, ayo siapa yang mau ikutan gitu. Oke, berarti dari dosen ya, Kak. Nah, di lomba EduAction ini kan ada 2 jenis lomba tuh. Nah, kenapa nih kakak-kakak kok milih lomba simulasi mengajar? Terus, apa sih motivasinya kakak ikut lomba ini? Kalau aku sih ya, kenapa milih ini? Jadi sebelumnya kita tuh pernah satu tim juga di salah satu lomba sejenis, namanya tuh micro teaching, masih di UPI tapi antar kampus pendidikan waktu itu. Nah, waktu itu alhamdulillah kita juga kesempatan dapat kejuaraan juga. Nah, terus kayak apa ya, tertarik gitu, gimana sih kalau kita coba di luar juga, gimana kalau kita explore lagi kemampuan kita gitu, apa kita bisa gitu kan. Mirip-mirip lah lombanya, kayaknya kita mampu nih, soalnya kita juga ada ketertarikan gitu dalam bidang ini. Mungkin kalau dari saya, pertama karena emang kita ada di jurusan pendidikan gitu ya, latar belakang pendidik, mendukung banget gitu buat ikut lomba seperti ini gitu, untuk melatih juga gimana sih caranya untuk berbicara ke siswa, terus belajar bersama siswa. Ya, kalau dari saya sendiri, pertama memang benar, alhamdulillah kita sebelumnya pernah mengikuti lomba kayak gini juga, dan kita merasa, apa ya, nggak cukup di satu kesempatan gitu ya. Kalau ada kesempatan lain, kenapa nggak kita coba gitu, dan disinilah kesempatan kita untuk mencoba lagi gitu. Kemudian, karena kita dari pendidikan juga, jadi sebagai, apa ya, start yang bagus lah untuk kita mencoba memulai gitu. Gimana rasanya sih jadi guru gitu, sebelum nanti ke dunia nyata gitu ya, jadi guru nyata. Untuk jadi pemenang kan itu nggak gampang ya kayak butuh persiapan khusus gitu. Nah, dari kakak-kakak sekalian persiapannya boleh tahu nggak sih apa aja untuk sampai ke titik sekarang? Untuk persiapannya, jadi kita tuh setelah tahu info itu, kita langsung kan ada guidebook-nya ya, kita cari tahu dulu ketentuannya apa, terus kita lihat bareng-bareng nih, kita kumpul dulu di Meet ya, karena kita masih daring, kita Meet dulu, kita lihat peraturannya apa, terus temanya apa. Nah, kita udah tahu, kita tentuin dulu, kita mau kira-kira kita mau ambil tema yang mana, terus mau di tingkatan yang mana. Nah, waktu itu kita di awal pokoknya nentuin dulu si tema yang diambil, materi yang diambil apa, terus mau tingkatannya tuh apa, terus setelah kita diskusi bertiga, kita juga konsultasi sama dosen kita ya yang bantu kita, yang bimbing lah kalau istilahnya, bimbing kita gitu. Terus gimana sih pilihan kita tuh udah bener apa enggak. Nah pas waktu itu kalau misalnya udah di ACC nih katanya kayaknya bagus atau gimana, nah baru kita bagi-bagi tugas buat ngerjain semua elemennya gitu, buat siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain ini. Jadi kan waktu itu udah seminggu lagi nih, waktunya udah mepet banget sebenarnya, tapi kita bagi-bagi tugas semaksimal mungkin, jadi nggak nggak numpuk di ngerjain satu hal aja gitu. Jadi setiap orang punya tugasnya masing-masing, kita tentuin lagi harinya, nanti hari apa kita kumpul lagi buat ngoreksi lagi. Nah waktu itu sekitar 3 hari selanjutnya baru kita kumpul lagi buat bikin videonya ya. Terus habis bikin videonya kita juga kumpul lagi revisi, kayak recheck terakhir gitu. Kalau seingat aku gitu mungkin Karena perjuangan kami dan sampai di titik juara itu merupakan sebuah apresiasi banget gitu buat kita, yang sampai saat ini kita itu kalau lihat ke belakang tuh, dan alhamdulillah gitu terbayarkan. Jadi nggak cuma sehari persiapannya, tapi seminggu itu pada saat kita udah tahu itu loh info lombanya, kita langsung hey
gas gak nih lomba ini, hayu, wah kita langsung ngerjain tuh semuanya, langsung ngobrol bareng-bareng. Jadi kita juga pastinya ada konfirmasi juga ke dosen, Pak ini gimana, bagus nggak? Oh jangan gitu, jelek, misalkan ganti, ya udah ganti lagi. Kita terus dengerin apa kata dosen ya, karena kan itu yang terbaik ya buat kita, saran-saran masukan-masukan dari dosen itu langsung kita kerjain. Terus misal kalau kita ada kebingungan atau apa, saling satu sama lain, dari Seni, dari April gitu. Terus alhamdulillah gitu, berkat kerjasamanya, alhamdulillah bisa juara. Persiapannya itu pasti siapin mental, fisik gitu ya, karena fisik juga sebenarnya capek kan, kita masih efektif gitu kuliah gitu ya. Jadi persiapannya itu ya dari mulai kita harus bisa menyisihkan waktu gitu untuk lomba ini gitu, karena bener kita sampai tengah malam pun gitu ya ngerjain gitu. Terus nggak lupa sama pembimbing juga, jadi kita nggak bisa nih jalan sendiri gitu. Persiapannya pasti harus ada yang mendampingi juga, karena beliau ya gitu, mereka yang lebih tahu arahnya gitu, kayak lebih tahu ini bagus buruknya gitu. Jadi kita yang bergerak gitu, tapi tetap ada pembimbingnya gitu. Nah, kendalanya tuh apa sih Kak kalau boleh tahu? Kalau ngomongin kendala ya, itu sih tadi udah disinggung juga sama April, kan kita masih aktif kuliah juga, terus ada kegiatan lain juga kan. Nah, waktu itu tuh lagi hektik banget tuh sama tugas kuliah. Ya, benar banget. Kita itu dari latar belakang yang berbeda, ya, rumah beda-beda jauh-jauh ya. Terus kita punya kesibukan masing-masing gitu ya, bukan hanya tugas kuliah, tapi kan kita juga harus ada keluarga kan ya di sini, harus bantuin mama, papa, dan juga yang lainnya gitu ya. Itu sih susahnya kita mengatur waktu, itu sih yang kendalanya di waktu koordinasi. Oke nih, ternyata setelah melewati kendala-kendala yang cukup banyak, lumayan juga, dan sampai akhirnya sekarang bisa jadi pemenang. Keren banget. Nah, untuk materi sendiri nih Kak, materi sama pengetahuan Kakak tentang metode-metode mengajar, itu kira-kira Kakak dapat dari mana ya? Udah disinggung juga tadi, kita tuh latar belakangnya udah pendidikan gitu ya. Otomatis kita juga udah banyak belajar di semester sebelumnya juga ada tentang strategi pembelajaran. Emang pada dasarnya kita tuh dijejelinnya itu loh gitu belajarnya gitu. Terus kita juga kan ada pembimbing. Nah, pembimbing itu suka ngasih referensi banyak banget. Ya, benar kata Seni, dari dosen gitu ya, diarahin gini. Terus ada satu lagi sih yang ini rahasia umum. Jadi kami itu ngelihat teknik mengajar dari guru-guru PPG. Kita ngelihat dari referensinya dari YouTube yang teknik mengajar itu gitu. Seperti itu. Kalau misalkan materi kayak model pembelajaran, metode itu kita banyaknya baca gitu ya, kan ada ya banyak jurnal-jurnal. Jadi kita dari internet sama dari baca. Selanjutnya itu kan kalau semua tanpa prepare tentang tips cara mengajarnya kan kurang baik juga nih Kak. Sebenarnya dosen saya kalau misalnya mengajar itu kita harus bisa memposisikan kita sebagai siswa gitu. Jadi kita bayangin aja seolah-olah kita siswa, kita mau belajar seperti apa gitu. Kalau misalnya pengen belajar yang nyaman kan enak gitu ya. Kalau misalnya guru juga ngerti kondisi siswanya, paham, terus kayak ngajarnya pelan-pelan, kayak enjoy gitu. Ini. Sebelum kita berakhir nih, kira-kira dari kakak-kakak ada gak nih close statement buat teman-teman yang bakal dengerin podcast ini? Jangan pernah takut buat nyoba gitu. Keren-keren banget nih jawabannya tadi. Dari awal tahu lomba, gimana persiapannya, perjuangannya, sampai akhirnya bisa jadi pemenang. Bener banget Kak, orang-orangnya juga keren-keren nih. Kalau misal kita yang ikut bakal jadi lawak gak sih Kak? Enggak dong, kan kita udah dapet ilmu banyak banget nih dari narasumber kita hari ini. Pasti mungkin nantilah ya kita ikut lomba. Kan jadi termotivasi gitu ya buat ikut lomba ya kan Kak? Karena kayak gak ada ruginya gitu kalau kita ikut lomba.
Bener banget, bener banget. Oke nih, buat teman-teman juga, biar nggak ketinggalan podcast dari kami, langsung aja ya follow Instagram, Line, YouTube, dan Spotify dari KBM PTI, karena di sana bakal ada updatean terseru dari podcast kami. Oke nih, mungkin sekian dari podcast kami. Sampai jumpa di episode KBM PTI Podcast selanjutnya. Bye-bye semuanya. Bye-bye.